Borobudur bukan bisikan India, melainkan nyala agung Nusantara yang telah berdiri sebelum sejarah dunia ditulis. Saksi bahwa leluhur kita pernah menjadi mercusuar ilmu dan peradaban umat manusia. Halo dan selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Anda mungkin selalu diajarkan ya kalau sejarah peradaban kita itu banyak menyalin dari budaya luar. Tapi bagaimana kalau narasi itu ternyata keliru? Ya, itu pertanyaan besarnya saat ini. Benar. Nah, sumber kita hari ini buku Borobudur, Desain Kitab dan Nusantara. Punya misi yang sangat besar. Misi ini menggugat sejarah arus utama dan membuktikan kalau Borobudur itu bukan hasil jiplakan Indianisasi. Sama sekali bukan. Iya, karena monumen itu murni mahakarya kecerdasan lokal Nusantara. Jadi, oke, mari kita bedah ini bersama. Karena mengatakan Borobudur dibangun berdasarkan kitab India itu ibarat menuduh seseorang menjiplak resep dari buku masak yang bahkan belum dicetak. Analogi yang sangat pas. Fakta kronologinya memang terbalik ya. Kitab Panduan Tata Kota India yang sering diklaim sebagai rujukan itu seperti Brihat Samhita baru muncul sekitar abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Berarti itu sangat terlambat dong dibandingkan peradaban awal pembuat candi di Nusantara? Betul sekali, sangat terlambat. Tapi tunggu dulu, bukankah mungkin saja ada naskah India yang lebih tua atau tradisi lisan yang hilang? Jadi teori jiplakan itu masih bisa masuk akal. Kenapa kita begitu yakin Borobudur mendahului itu semua? Nah, disinilah bukti sejarah memutarbalikkan logika itu. Ada catatan dari seorang penjelajah Tiongkok, namanya Fa Hien. Oh, saya pernah dengar nama itu. Ya, Fa Hien ini menetap di Jawa antara tahun 399 hingga 414 Masehi. Ratusan tahun sebelum kitab-kitab India tadi populer. Dan dia mencatat melihat langsung sebuah menara raksasa setinggi 143 meter. Wow, 143 meter di abad ke-5? Iya. Dia juga melihat patung bercahaya setinggi 22 kaki yang berlapis 7 zat berharga. Sebentar. Bagaimana kita bisa yakin kalau menara dan patung dari catatan abad ke-5 itu adalah Borobudur? Bisa saja bangunan lain kan? Para peneliti sudah mencocokkan deskripsi visual dan skalanya. Karakteristik menara raksasa itu sangat cocok dengan profil Borobudur yang menjulang. Dan patung 22 kaki itu ukurannya sangat identik dengan arca Buddha raksasa di Candi Mendut. Yang memang masih satu kompleks dengan Borobudur ya? Tepat. Ini langsung menghancurkan estimasi lama dari Kasparis di tahun 1950-an. Waktu itu dia mengira candi ini baru dibangun tahun 778 Masehi. Wah, selisihnya ratusan tahun loh. Fakta dari Fa Hien ini bukan sekedar merevisi angka tahun dong. Ini membalikkan logika dominasi budaya. Jelas, kalau di awal abad ke-5, leluhur kita sudah membangun mahakarya batu ini, berarti peran guru dan murid antara India dan Nusantara perlu ditukar. Nah itu, Nusantara yang justru jadi gurunya. Betul, dan yang paling menarik di sini adalah fakta bahwa Nusantara memang menjadi pusat pembelajaran dunia. Pada abad ke-7, cendekiawan seperti Huining datang jauh-jauh dari Tiongkok. Bukan untuk menyebarkan ilmu ke sini kan? Sama sekali bukan. Dia datang khusus untuk belajar dari pakar lokal kita, namanya Jnana Badra. Pemikir lokal Nusantara saat itu sangat independen. Sangat independen bagaimana maksudnya? Contohnya, para pembuat relief candi itu secara sadar menolak menggunakan istilah nirvana dari India. Mereka lebih memilih kata lokal, yaitu svarga. Tunggu, bisa dijelaskan bedanya? Bukankah buat kebanyakan orang maknanya sama-sama surga ya? Secara filosofis itu sangat berbeda. Nirvana dari India adalah konsep tentang melepaskan diri dari siklus kehidupan duniawi. Oke, lalu kalau svarga? Leluhur Nusantara kan masyarakat agraris. Iya. Konsep swarga lebih fokus pada penciptaan harmoni di bumi, pemahaman hukum sebab akibat yang selaras dengan alam. Mereka tidak menelan mentah-mentah ideologi luar. Tapi mengadaptasinya ya. Jadi apa makna dari semua ini kalau kita melihat bangunan fisiknya? Maksud saya, bagaimana filosofi harmoni ini diterjemahkan ke batuan yang bisa Anda sentuh hari ini?
Bukti tertulisnya ada di kaki candi. Ada prasasti yang bertuliskan Kusala Dharma Bajana. Istilah ini menegaskan fungsi bangunan sebagai bejana kosmik untuk menampung kebajikan. Bejana ya, bukan tempat pemujaan tertutup. Persis. Secara arsitektur, kuil India selalu punya sela atau ruang gelap di dalam untuk pemujaan. Nah, Borobudur sama sekali tidak punya ruang dalam. Oh iya, bener juga. Kita kan memanjatnya bukan memasukinya. Ya, karena bangunan ini adalah punden berundak. Semacam piramida bersaf warisan asli tradisi megalitik prasejarah kita. Didesain memang untuk dipanjat dari luar. Dan kalau kita bicara soal kejeniusan teknis, jutaan blok batu andesit itu disatukan tanpa semen setetes pun loh. Padahal wilayah kita sangat rawan gempa. Itu teknologi yang luar biasa. Mereka memakai teknik pengunci saling silang. Mirip balok Lego kuno gitu ya? Sangat mirip. Batu-batunya dipahat agar saling mengunci. Jadi kalau ada gempa bumi, struktur ini tidak kaku lalu retak. Bangunannya bisa sedikit bergoyang ya, menyesuaikan guncangan. Betul, menyerap guncangan dan kembali ke posisi semula. Kesimpulannya, Borobudur atau nama esoterisnya Fuyuwana Cakapala adalah murni karya orisinal. Mahakarya tanpa keraguan. Leluhur Nusantara ini benar-benar inovator dan guru peradaban global yang kemampuannya melampaui zamannya. Fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Disinilah bagian yang sangat menggelitik pikiran. Coba Anda bayangkan, jika nenek moyang kita mampu merancang piramida batu raksasa yang presisi dan tahan gempa ribuan tahun lalu, Jauh sebelum ada buku resep arsitektur dari bangsa manapun ditulis. tepat sekali. Lalu teknologi kuno masif apa lagi yang mungkin saat ini masih tertidur lelap di bawah lapisan tebal abu vulkanik Nusantara? Mungkin saja mereka hanya menunggu untuk ditemukan dan mengubah arah sejarah dunia sekali lagi.